Satu pertanyaan yang sangat bagus. Apakah jiwa kita memperoleh ketenangan di dalam Tuhan? Pergumulan yang sulit dalam perjuangan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bersyukur kita memiliki gembala yang baik, Bapa yang baik, yang mengasihi setiap anak-anaknya. Di dalam pergumulan apapun, seorang bapa tidak tega membiarkan anaknya. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami permasalahan rumah tangga, ada yang mengalami masalah ekonomi, ada yang mengalami masalah berbagai banyak masalah. Seorang bapa yang datang kepada anak-anaknya tidak akan pernah menutup dirinya atau membiarkan tangannya untuk tidak memeluk anak-anaknya. Sepertinya seorang ayah akan mengatakan, biarkan papa yang mengalami semua ini. Karena itu biarlah kita selalu bersyukur. Sekalipun jiwa kita tidak tenang di dalam dunia ini. Tapi percayalah, satu saat nanti kita akan tenang selama-lamanya bersama dengan Papa di sorga. Yang percaya katakan. Karena itu ini kesempatan bahwa sesungguhnya selama kita hidup penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, ini kesempatan untuk kita menunjukkan siapa yang membuat jiwa kita tenang. Siapa yang mengakibatkan jiwa kita tenang. Di mana kita memperoleh ketenangan itu. Karena itu kita ingin, Bapa inginkan supaya kita adalah anak-anak yang beda. Beda di dalam kualitas. Beda di dalam penampilan kita. Beda di dalam kondisi kita. Beda di dalam sampai kepada keputusan hidup kita. Bapa mengendaki supaya anak-anaknya menggunakan penampilan yang beda. Menggunakan kualitas Kristus. Kualitas Bapanya. Kualitas Tuhan kita. Yaitu Yesus Kristus. Karena itu dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Tuhan memotivasi murid-muridnya. Di masa kebangkitan Tuhan. Tuhan mendatangi murid-muridnya untuk memotivasi. Untuk mereka terus berjuang. Sekalipun mereka harus dihimpit oleh lalang-lalang dunia ini. Sampai-sampai malaikat Tuhan berkata kepada tuannya, Tuhan, Bapakku, aku cabut lalang-lalang itu yang merintangi anak-anakmu. Yang merintangi gandum-gandum yang baik. Benih-benih yang sudah ditanam di dalam gereja yang baik. Tidak ada di antara kita yang jelek. Tidak ada di antara kita yang rusak. Semuanya adalah benih yang baik. Karena itu malaikat Tuhan tahu betapa sulitnya gandum-gandum yang ada di tengah-tengah dunia. Sehingga dia menginginkan supaya dicabut lalang itu. Tetapi Bapa di sorga mengatakan jangan cabut. Karena kalau kamu cabut dunia ini. Kalau dunia ini akan diambil. Maka gandum-gandumku akan terambil juga. Maksudnya apa Bapa? Biarkan mereka bertumbuh bersama di dunia ini. Ada yang bekerja, ada yang berumah tangga, ada yang mereka beraktivitas. Sepertinya sama di dunia ini. Tetapi Tuhan berkata jangan dicabut. Biar dalam kesulitan, di dalam pergumulan hidupnya, di dalam perjuangannya. Aku Bapa yang memiliki gandum yang baik. Bapa itulah yang menaruh benih yang baik. Benih yang baik akan bertumbuh dan berbulir menghasilkan buahnya. Tunggu malaikat sampai pada waktunya sangkakala dibunyikan, maka engkau akan turun, engkau mengambil semua ilalang yang tidak ada buahnya, bakar dalam perapian. Tetapi engkau ambil gandum-gandum yang sudah berbuah, yang sudah berbulir, kumpulkan dalam lumbungku. Mereka akan menjadi tenang sampai selama-lamanya di dalam hidup kerajaanku, kerajaan yang mulia.
Tuhan mengetahui apa yang menjadi kesulitan kita. Karena itu Tuhan menggunakan perumpamaan ini. Di dalam kebangkitannya dia motivasi setiap murid-muridnya. Terus muridku berjuang, tampil beda. Tetap gunakan kualitasku. Tetap pakai apa yang aku bangunkan di dalam hidupmu. Berjuanglah dan jangan lupa untuk terus engkau menjadi berkat bagi semua orang. Satu karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Musa mencoba untuk melihat apa arti daripada karakter. Karakter itu adalah satu budi pengerti. Sekali lagi, yang membedakan. Karakter itu pasti membedakan. Membedakan seorang dengan yang lain. Kemudian Musa ingin melihat, apa sih Tuhan budi pengerti itu? Kamus Bahasa Indonesia memberikan penjelasan. Budi pengerti itu adalah alat batin yang bisa menggunakan akal dan perasaan untuk menimbang apa yang baik dan yang buruk. Panggilan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk tampil menjadi seorang anak Tuhan yang berkualitas Kristus adalah seorang yang dibedakan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan persembahan yang cerdas kepada Allah adalah sebuah ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu pergumulan di dalam kehidupan kita untuk menimbang apa yang baik dan yang buruk dan menghasilkan satu kualitas anak-anak Tuhan. Yaitu ada di dalam ibadah. Persembahan yang cerdas ini adalah persembahan yang menyerahkan tubuhnya untuk berkenan kepada Allah. Karena itu jangan lagi kita menjadi sama dengan dunia. Kita mesti harus berbeda. Itu adalah keputusan yang cerdas kata Alkitab. Kita punya akal budi, kita punya budi pengerti. Mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan apa yang sempurna. Lalu apa perbedaan kita dengan dunia? Perbedaan kita dengan dunia. Bapak Ibu melihat latar belakang dari PowerPoint ini, kira-kira latar belakang apa ini? Boleh dilihat sebentar? Ada gambar yang bagus. Latar belakang apa ini kira-kira? Gedung bioskop. Vincent? Gedung gereja. Gerejanya siapa kira-kira? Apa yang membedakan kita dengan dunia? Kenapa gereja itu harus ada? Kenapa Tuhan mengatakan aku sendiri yang membangun gereja? Supaya Allah mau tidak bisa menguasai domba-dombaku. Allah mau tidak bisa menguasai umat kesayanganku. Disinilah dikatakan oleh Alkitab. Ibadah kita digambarkan seperti cahaya yang bersinar di dalam kerajaan Bapa. Musa minta tolong untuk diputarkan video, masuk ke video. Mari kita lihat bagaimana Tuhan telah membangun gereja ini. Volume dibesarkan, mata dibuka, karena video ini dibikin 1 minggu belum kelar. Karena kita tidak punya data yang baik, tapi Musa tidak mau terima. Musa cari sampai sinode, saya tanya, punya data? Tidak ada yang punya. Coba dengarkan, lihat. Suaranya dikeraskan. Mari kita saksikan sebentar. Itu ada Pak Daniel juga yang cakep. Gereja ini bukan dibangun dengan sulapan.
dibangun karena ada orang-orang Tionghoa yang menginginkan gereja ini ada di kota ini. Ibu Kue Amoy, salah satu perintis gereja ini, yang mengawali rumahnya, hidupnya, lepas dari pergumulan hidupnya. Tuhan menganugerahkan sebuah gereja yang telah dibangun oleh anak-anak Tuhan yang setia. Dimulailah tanggal 9 Maret gereja ini tahun 59. Batu pertama diletakkan bulan Juni. Satu masa yang tidak mudah membangun gereja Tionghoa di tengah-tengah kota Tasikmalaya. Apakah Tuhan salah membangun gereja ini? Orang-orang remaja-remaja yang setia, Ibu Esther yang membangun salah satu gereja. Apakah ada sesuatu yang salah? Kalau tidak salah, kenapa kita tinggalkan gereja ini? Kenapa tiba-tiba ketika ada banjir, ada tsunami, ada pandemi, kenapa kita tinggalkan gereja ini? Orang lain punya masjid, orang lain punya pura, orang lain punya vihara, orang lain punya kelenteng. Kualitas anak Tuhan itu bukan karakter yang kita usahakan untuk kita berusaha berbuat baik. Kalau baik itu loh anak Tuhan, kalau jelek bukan anak Tuhan. Bukan. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. 2, tidak ada satupun orang yang bisa memenuhi hukum Kristus. Kenapa orang harus membangun kelenteng, vihara, pura, masjid? Dan kenapa Tuhan membangun gerejanya? Ketika Muse berkunjung, kesedihan Muse adalah pergumulan anak-anak Tuhan di kota Tasik. Ketika dia meninggalkan gereja bertahun-tahun, semasa 3 tahun, dan sampai hari ini tidak ke gereja. Apa yang terjadi saudara? Saudara harus dengar ini dari Muse. Mereka tetap hidup. Mereka tetap makan. Mereka tetap bekerja. Mereka tetap diberkati Tuhan. Tetapi tantangan mereka, Muse, setiap saat saya diajak untuk masuk masjid. Saudara tahu enggak? What is the quality of Christianity? Bukan karakter untuk baik, orang yang memberkati. Bukan. Itu dari pertolongan dari Roh Kudus, bukan kamu. Tapi orang yang meninggalkan gereja menjadi satu pertanyaan. Kalau gereja dibangun dengan sulapan, Muse percaya. Tapi kalau gereja dibangun oleh orang-orang yang dipanggil dari Tiongkok, dari orang-orang Tasik, orang-orang Tionghoa yang membangun gereja ini air mata saudara. Ini darah kaum martir. Muse bersyukur hari ini remaja yang dapat hadiah. Mereka lah yang akan meneruskan generasi ini. Tapi tanpa mereka ngerti sejarah ini. Tanpa mereka ngerti what is the quality of me as a Christian. Sebagai orang Kristen apa? Saudara tahu apa dampak daripada COVID-19? Bilangan Riset Center Indonesia, Muse ikut. Sampai hari ini mendiskusikan bagaimana memulihkan gereja pasca pandemi. Saudara tahu kenapa? Maaf ya. Kenapa rumah ibadah yang lain tidak mengalami apa-apa? Pernah saudara mendengar kelenteng bermasalah? Pernah saudara mendengar masjid? Pernah saudara mendengar vihara? Pernah mendengar pura? Kenapa gereja terus berguncing mempermasalahkan nanti tanggal 2 Mei Muse rapat teologi sinode di GKI Mtong. Membicarakan apa yang harus kita lakukan. Iblis tidak menghendaki
gerejanya itu ada. What is the quality of Christianity? What is the apa kualitas daripada orang percaya? Ibadah. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang punya telinga, dengar baik-baik. Gereja ini dibangun bukan atas pionir-pionir Ibu Esther, Ibu Moe, kemudian siapapun. Tetapi nih, Yesus sendiri yang mendirikan jemaat gereja ini. Yesus sendiri yang mendirikan Kaimtong. Sekarang inilah waktunya kita berbeda, saudara. Amin. Momen mesti berbeda. Lalu orang itu ketika dia menjalankan mukse, setiap hari saya diajak untuk ke masjid. Dia bilang, mama itu baik. Siapa yang tidak bilang anak Tuhan itu tidak baik? Baik. Karena itu mama ikut sini. Daripada mama tidak ada tempat ibadah. Pertanyaannya mukse, kenapa orang itu ngerti? Saudara, iblis tidak mengizinkan gereja ini ada di bumi. Karena itu Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa membangun gereja kecuali aku, Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib dan bangkit dan menjadi Tuhan dan Raja. Aku yang akan mendirikan, aku yang akan melayani gereja ini. Aku yang akan memimpin gereja ini. Karena itu pusat daripada hidup kita adalah Kristus yang adalah pusat ibadah kita. Setiap orang yang percaya Yesus, nomor satu, dia memiliki pusat ibadahnya sekarang bukan kepada Allah, sembahan yang lain, tetapi Yesus Kristus. Karena Yesus melayani kita bukan dengan cara manusia. Dia adalah seorang imam yang dipanggil. Imam yang mengerti kelemahan kita. Imam yang mengerti dosa kita. Imam yang menanggung di atas kayu salib. Betapa berharganya sebuah ibadah itu, saudara. Betapa berharganya sebuah gereja itu, saudara. Yesus saja yang memimpin ibadah kita. Sehingga kita itu punya kedekatan dengan Allah. Ini namanya beda. Apa bedanya gereja dengan vihara? Apa bedanya gereja dengan masjid? Masih ada yang mengatakan, toh sama Musa, semua mencari Tuhan. Beda, semua orang mencari Tuhan, tetapi Yesus mencari kita. Semua orang ingin mati buat Tuhan, tetapi Yesus yang mati buat kita. Siapa yang punya telinga, mendengarlah dan perhatikan. Bukan hanya memimpin, saudara. Yang membedakan kita, ibadah ini membedakan gereja dengan vihara, dengan masjid. Yesus itu adalah Tuhan yang bukan mati untuk kita, tapi Yesus akan melawat umatnya. Dia bagaikan surya pagi yang dari tempat yang tinggi. Kenapa disebut surya pagi? Kenapa di gereja kita ada doa pagi? Kenapa di gereja kita juga ada doa malam? Kenapa ada kebangkitan itu pagi-pagi? Karena dia adalah cahaya yang memancar di pagi hari. Untuk apa? Untuk melawat setiap umatnya. Saudara merasakan lawatan Tuhan setiap datang ke gereja. Enggak Musa karena masalahku berat. Musa mengerti. Tetapi Musa percaya oleh firman Tuhan. Anda semua dilawat. Kalau Anda percaya, Anda akan mengalami sesuatu dengan Tuhan. Hidupmu diubahkan. Paling tidak Anda menjadi bukan hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Anda menjadi orang yang dikuduskan. Orang yang dispesialkan. Orang yang dibenarkan. Orang yang menjadi permata, orang yang mengarahkan kakinya ke jalan damai. Pulang dari gereja ini kok merasa, Musa dulu kaki saya cenderung kepada jalan yang salah. Setelah saya dari gereja ini, saya cenderung kepada jalan damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus yang membangun gereja. Yesus yang melawat umatnya. Yesus yang ingin memulihkan umatnya. Pertanyaannya, kalau begitu bisa dari sorga kan Musa? Kenapa mesti harus ada gereja? Karena Tuhan berkata, rumah doaku, ibadahku, hubunganku dengan umatku, itu adalah di rumah doaku. Saudara baru nangkep ya, bahwa gereja ini adalah penting sekali. Justru di tengah pandemi inilah, masjid aman, vihara aman, pura aman, kelenteng aman, gereja kocar kacir semuanya, domba seperti
Jemaat seperti domba tercerai-berai. Tidak ada yang mengembalakan. Untung ada Zoom. Untung ada media elektronik. Tuhan itu pemelihara kita. Setiap kali ibadah, Tuhan mengatakan pertolonganmu datang daripada Tuhan. Yang menciptakanmu dan memelihara hasil ciptaannya. Tuhan tahu bagaimana membuat jiwamu tenang. Bagaimana di masa pandemi jiwamu tenang. Tidak ada cara. Saudara harus bersekutu di Zoom. Tetapi ketika masa pandemi ini selesai, Tuhan mengingatkan kita. Gembala yang baik, gembala selalu mengumpulkan anaknya di kandang. Tuhan memilih ibadah di rumah doa karena rumahku disebut rumah doa bukan buat kamu saja, tapi segala bangsa. Siapa di sini pernah mengikuti Zoom sampai 1.000 people? Pernah? 2.000 people, orang. Nggak pernah, paling 600. Tuhan itu menyiapkan rumahnya untuk segala bangsa. Bahkan ketika dia bangkit, Tuhan mengajar kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk supaya mereka mengingat rumah doa adalah rumah doa. Jangan dijadikan rumah penyamun. Bukan hanya rumah doa, tetapi gereja disebut rumah pemulihan. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Maka aku akan mendengar. Dari mana? Dan mengampuni mereka dan memulihkan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Pergumulan demi pergumulan untuk menyelesaikan pasca pandemi dari gereja. Yaitu bagaimana the existence of church, keberadaan gereja itu kembali. Bukan the exist of church, gereja yang keluar. Gereja yang sudah disampaikan, gereja yang sudah dilupakan, gereja yang sudah diabaikan. Saudara perhatikan baik-baik, Musa juga senang teknologi. Musa juga senang untuk diam di rumah. Untuk milih khotbah di sini sama khotbah di rumah enak. Makanya waktu masa pandemi itu merupakan kesempatan Musa. Musa dapat murid dari elektro. Banyak. Musa berhubungan dengan Manado, dengan Batam. Semua orang bisa Musa. Tapi Tuhan bilang, kembali nak. Aku membangun gerejaku. Bukan gereja virtual. Tetapi visual. Hati-hati, ini pergumulan buat bilangan riset Indonesia tentang gereja. Apakah metaverse itu bisa diterima nanti? Ada satu gereja di Amerika dijual semuanya, gedungnya dijual semuanya. Mereka menggunakan media elektronik, yaitu metaverse. Jadi semua itu datang dengan apa? Robot-robotan, dengan avatar-avataran. Mau? Anda mau menikah dengan virtual atau visual? Pak Dance mau menikah dengan virtual atau visual? Si Dede mau menikah dengan visual atau virtual? Tidak ada. Semua mau menikah dengan apa? Nyata. Tuhan memakai gereja ini. Setiap orang yang datang dipulihkan. Ketika Musa tahun 89 bertobat. Tiba-tiba ada kejadian. Adik Musa yang sekarang sudah di sorga, mengalami kecelakaan karena nakal. Ya, keluarga Musa, keluarga bukan orang percaya. Ketika dia mengalami kecelakaan, waktu Musa tahu dia mengalami kecelakaan, Musa lari ke gereja dari rumah jaraknya sini ke Marta Dinata ya, ke Jogja sana dulu. Ke mana Polar Raja Polar itu. Musa lari Musa ke gereja. Waktu itu Koster berkata, Bastian, gereja sudah tutup, saya minta kuncinya. Saya minta kunci, saya buka dengan kegelapan. Kursinya bukan kursi ini, kursi dari rotan, masih kuno sekali. Musa langsung berlutut di hadapan Tuhan. Umatku yang atas namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Aku dari sorga akan mendengarkan doa orang ini. Saudara tahu, setelah Musa berdoa, saudara, Musa pulang.
Musa tidak punya biaya karena orang tua juga kesulitan untuk operasi adik pada waktu itu membutuhkan 3 juta tahun 89. Bisa-bisanya Musa ini sekolah belum lulus waktu itu sebagai akuntansi. Bisa-bisanya Musa disuruh bangun aspal. Coba. Tuhan, bagaimana saya bangun aspal? Panggil tukang. Suruh ngitung, ambil keuntungannya. Bisa-bisanya Musa dapat 3 juta. Dan Musa serahkan ke papa mama. Anak uhau. Saudara mau beda? Gunakan gerejamu. Kalau ada masalah itu, lari ke gereja. Nah, ini berkonfrontasi. Di masa pandemi ini banyak nasihat-nasihat yang ingin mengeluarkan kita semua dari gereja. Bagaimana kalau kita sepakat, kita keluar dari gereja, kita pakai Zoom aja, mau? Bisa. Tapi pertanyaannya, terus yang tadi video itu, Ibu Amoy, kemudian ya tokoh-tokoh Ibu Esther yang membangun itu berarti agak ini ya, mungkin kurang bijaksana kali ya. Atau sebaliknya. Mari kita melanjutkan. Darah orang martir belum selesai. Musa berharap melalui pesan ini, tidak ada lagi yang memandang gereja ini adalah sebuah gereja yang asal-asalan. Cintailah gereja, cintailah saudara-saudara seimanmu, dan berjalanlah bersama untuk mengiring Tuhan sampai akhir. Amin. Karena apa? Karena Yesus ada di depanmu. Yesus bukan di belakang. Yesus bukan di gereja ini saja. Tapi Yesus akan berjalan sesuai dengan janjinya. Dia akan menyertai seperti engkau berjalan dalam cahaya kehidupan. Saudara tahu Anda pulang dari gereja ini, Anda aman. Musa melayani dukun, melayani okultisme. Ketika orang itu datang dan melihat Musa, dia berkata gini, Bapak punya jimat apa? Tidak punya. Kenapa ada cahaya di dalam hidup Bapak? Do you understand? Kamu mengerti enggak? Anda pulang dari tempat ini, Anda itu bercahaya loh. Makanya iblis tidak suka. Tutup dengan gantang, tutup dengan hobi, tutup dengan rumah tangga, tutup dengan segala sesuatu. Untuk supaya kamu tidak bercahaya. Bagaimana Musa tahu kalau saya tidak bercahaya? Enggak ke gereja? Jelas. Loh, tapi saya lebih baik daripada orang gereja. Jokowi lebih baik. Saya lebih baik daripada orang gereja. Mahatma Gandhi lebih baik. Makanya pengikutnya banyak. Apa kualitas orang Kristen? Gereja. Apa kualitas orang Kristen? Ibadahmu. Lalu kemana Musa kalau saya tidak bisa mengiring Yesus? Berarti saya tidak bisa saksi Yesus. Jangan lupa. Mengiring Tuhan. I have decided to follow Jesus is not about you. Itu bukan dirimu, tetapi Christ before you. Tuhan itu yang di depanku. Dunia itu di belakang. Kristus di depan saya. Ketika saya sudah ke gereja, dia memimpin ibadahmu. Dia yang bertanggung jawab. Minggir, aku di depanmu. Aku cahaya yang menyinarimu. Supaya engkau berjalan di dalam jalan terangku. Tahu enggak saudara, bahwa saudara itu ditakuti oleh kegelapan. Tetapi Tuhan mau supaya kita bukan hanya berhenti untuk bercahaya. Tetapi Tuhan mau, karena itu Tuhan memampukan kita untuk memancarkan cahaya seperti bintang-bintang. Terus Musa kalau kita tidak jadi baik, kan tidak jadi kesaksian. Itu bukan baiknya Tuhan, itu usahamu. Kamu baik kepada orang yang baik, coba kamu baik sama teroris. Kita ini kamuflase, kita ini dibenturkan sama setan.
Jangan mau sama itu. Nih, percuma ke gereja, percuma. The quality of Christian. Kualitas daripada Kristen adalah ibadah gereja. Musa memilih orang yang taat dan setia menghargai gereja. Untuk apa? Untuk berjuang. Ada orang yang bercerai. Ada Kristen yang bercerai. Ada Kristen yang juga jatuh bangun di dalam dosa. Kira-kira Tuhan memandang mereka siapa? Mereka adalah the son of God. Anak-anakku. Ada di sini orang tua yang datang kepada keluarga anak-anaknya, menantunya. Ketika menantu dan anaknya bertengkar, lalu bertepuk tangan gini orang tua. Ayo bertengkar, ronde 1. Enggak toh? Pasti berkata, nak jangan nak, papa sedih. Ketika ada di dalam gereja ini mengalami perceraian, apakah musuh menjadi orang yang ditaruh mulut seperti polisi? Salah, hakim, salah benar. Enggak. Musa mengerti, enggak gampang. Tetapi kalau itu terus dia berlutut di hadapan Tuhan di gereja. Satu kali ada seorang yang mengalami permasalahan rumah tangga. Tiba-tiba, ini hati-hati ya, saya bilang bahwa anak Tuhan itu bercahaya, itu serangannya adalah kegelapan. Tiba-tiba saudara, suami itu bisa kecantol dengan pegawai toko. Padahal cantiknya, cantik istrinya. Dan belum selesai, dibawa dia keluar pulau. Istrinya menangis dan dia datang kepada Musa. Musa, si A meninggalkan saya. Terus gimana? Doakan Musa. Boleh berdoa bersama Musa di gereja. Setiap hari tertentu, bukan hari Minggu ya. Dia duduk di belakang situ. Dia menangis Tuhan. Persis 1 bulan. Tiba-tiba Musa lihat dari jauh. Loh, kenapa ada seorang laki-laki di sebelahnya? Kemudian Musa sampiri, Musa rangkul, Musa doakan. Nangis mereka, lalu mereka cerita bagaimana mereka dipulihkan. Gara-gara suaminya tiba-tiba, ini doa orang yang benar. Doa istri yang di gereja benar-benar, kalau di rumah biasa. Tapi orang yang berjalan sambil meneteskan air mata. Sambil dia menabur tenaga. Sambil dia meneteskan air mata. Sampai ke rumah Tuhan. Dia akan pulang dengan sorak-sorai. Tiba-tiba suaminya di satu pulau. Dia tuh ingat bukan istri. Tuhan itu bisa mengembalikan suami kepada istri. Dengan cara yang aneh. Si anak ini ingat mama. Ingat mama. Makanya kalau suami ingat mama jangan dimarahi sama istri. Karena itu cara Tuhan. Ingat mama, kemudian dia berusaha untuk keluar. Padahal di pulau itu dia tidak punya uang. Dia lari, dia pokoknya keluar. Dia hutang sana sini, dia keluar sampai Malang. Dan dia terlepas dari guna-guna simpanannya. Saudara-saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan sedang bekerja dalam dirimu? Percayakah saudara bahwa Tuhanlah yang membuat engkau menjadi baik, engkau menjadi kudus, engkau menjadi benar. Karena Tuhan yang akan memampukan hidupmu. Matamu tiba-tiba bercahaya melihat firman. Wajah Tuhan tiba-tiba menyinari wajah kita sehingga kita melihat diri kita. Yang tadinya kita menolak siapa kita, yang tadinya kita menolak pribadi kita, tiba-tiba ketika mata kita bersinar, melihat firman, wajah Tuhan bersinar, saya menemukan diriku dahsyat dan ajaib. Aku seorang pribadi yang dilahirkan dahsyat dan ajaib. Tuhan memberikan kepadaku kebijaksanaan. Aku bukan menjadi orang-orang yang bebal. Aku bukan menjadi orang-orang yang hidup lama. Tapi tiba-tiba aku menjadi orang seperti cahaya yang menyinari di tengah kegelapan. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Musa menuntun itu mengajar. Tidak. Ketika ada cahaya, orang itu mengikuti saudara. Ketika ini gelap semua, ada satu cahaya, orang itu otomatis mengikuti. Jangan bersandar kepada kebaikanmu. Jangan bersandar kepada kehebatanmu. Tetapi percaya Tuhan bekerja di dalam hidupmu untuk memancarkan terang itu di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, orang yang diterangi oleh Tuhan. Orang yang mau beda di dalam hidupnya, di dalam ibadahnya adalah orang yang rela diuji,
dimurnikan dan disucikan. Karena hanya orang-orang bijaksanalah yang memahami orang-orang yang mengalami ujian. Terakhir mau cerita ya, minta waktu. Satu kali ada seorang anak kecil. Ini bicara ujian ya. Ujian itu sesuatu yang tidak mudah, sakit, sesuatu yang berat. Anak kecil ini tiba-tiba dia jalan, kemudian dia melihat ke toko Cihedeng gitu ya. Di Cihedeng tiba-tiba dia lihat toko ya. Kemudian dia lihat, ada toko yaitu kelinci. Lucu kelinci, saya mau beli. Dia datang dan berkata, Pak, saya mau beli kelinci. Berapa harga? Kelinci satu, 50.000. Ayo Pak, saya cuma punya 12.000. Boleh enggak? Masuk aja sini ke dalam. Karena enggak bisa beli kan. Lalu sama pemiliknya dimasukkan banyak kelinci yang lucu. Tapi ada satu kelinci yang tidak lucu. Walaupun lucu, tapi enggak lucu. Kenapa? Kakinya pendek satu. Ketika anak ini melihat kelinci itu, kontan anak itu berkata, Bapak, saya boleh ambil anak itu, saya beli ya. Ini uang yang ada pada saya kasih. Pemiliknya berkata gini, anakku jangan beli, enggak usah bayar. Ini mah sudah kakinya pendek, enggak lucu, ambil aja. Tahu enggak saudara? Anak itu marah dan berkata, Bapak, sekalipun Bapak buang, tapi saya tetap menghargai kelinci ini. Seperti kelinci yang lainnya. Saya mau bayar tetap. Nangis pemilik itu. Saudara tahu siapa yang bayar hidup kita sih? Saudara tahu bahwa kita ini baik atau cacat? Semua cacat. Dan sebetulnya kita ini dibuang. Kita ini tidak ada harganya saudara. Tapi ada seorang anak manusia, the Son of God. The name of all of name Jesus Christ. Tuhan Yesus yang datang dan memilih kita dan berkata, aku mau bayar kamu. Lalu si orang tua itu berkata, nak kenapa kamu membayar dia? Aduh saudara, anak itu mengangkat kakinya, celana kakinya diangkat. Dia bilang, orang tua, saya pun kaki saya pendek sebelah. Kaki saya cacat. Dia butuh pemilik yang mengerti perasaannya dia. Saudara tahu Yesus itu ngerti. Mengiring Yesus itu harus disucikan. Dibentuk. Yang suka perjinahan dibentuk. Yang suka uang dibentuk. Yang suka ego dibentuk. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan berkata, aku sudah hebat. Tidak ada. Musa berharap supaya pesan ini sungguh-sungguh mengakar dalam hidupmu. Cintailah gereja. Di tempat inilah engkau disucikan, dimurnikan. Karena di sini ada Tuhan pemilikmu. Engkau mengenal Tuhan Yesus bukan di masjid. Bukan di viara. Bukan di kelenteng. Tapi di gereja. Dan gereja ini ada darah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Untuk membangun ibadah. Supaya segala bangsa akan datang di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran ini. Biarlah mereka boleh mengalami pembaharuan. Biarlah gereja ini boleh tampil beda. Mulai daripada pagi ini, jemaat Tuhan akan tidak sama lagi dengan mereka datang. Mereka akan menjadi jemaat gereja Kaimtong yang setia, yang mempertahankan gerejanya, yang mau terlibat di dalam gerejanya. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan amin.